Ini udah saya klik sharekan langsung. Udah. Yuk. Cak Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga malam ini Bapak Ibu sehat selalu seperti biasanya dan selamat datang kembali di seminar G100 Indonesia. Oke, Bapak Ibu boleh komen sedikit. Bapak Ibu nonton live ini dari mana? Adakah Bapak Ibu nonton live ini dari Jakarta kah atau Jogja kah, Solo? Tolong komen ya. Atau mungkin ada yang dari Malaysia. Oke, tolong komen dong Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai acara seminar kita pada malam hari ini, terlebih dahulu silakan Bapak Ibu share seminar ini, tag rekan-rekan dealers Anda, share seminar ini kepada teman-teman, family, dan kerabat Anda supaya mereka tidak ketinggalan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, semangat ya. Oke, baik. Kita akan mulai seminarnya tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Oh, oke. Sekarang telah pun waktu menunjukkan pukul 8.00 ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin belum ada yang mengenal saya. Nama saya adalah Raudatul Jannah Busairi, PG code saya PG 00275064. Introducer saya adalah Tuan Syarif Jamil. Saya menjadi dealer Public Gold sejak Februari yang lalu. Oke, baiklah. Untuk mempersingkatkan waktu, speaker kita pada malam hari ini adalah Ibu Fitresi Miryanti. Beliau adalah seorang guru sekaligus seorang dealer yang sangat hebat. Beliau telah pun membimbing banyak sekali penyimpan emas yang ada di seluruh Indonesia dan mungkin juga di luar Malaysia. Di seluruh Indonesia maksud saya. Oke, beliau kali ini akan menyentuh topik yang sangat penting yang banyak orang tidak tahu, yaitu apa sih perbedaan antara emas perhiasan dengan logam mulia, atau dalam bahasa Malaysianya mengenal perbedaan antara barang kemas dan jongkong. Oke, untuk tanpa membuang waktu, kita persilahkan Ibu Fitresi Miryanti. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Kak Rauda yang sudah membuka acara malam hari ini dengan penuh semangat ya. Saya ingin menyapa Anda dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, berkah dalam. Wah, saya ucapkan selamat untuk Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Fitresi Miryanti, dealer aktif Public Gold Indonesia dengan PG Code 00121475. Ya, saya mengucapkan selamat untuk Anda semua, sahabat-sahabat saya. Ya, sebelum saya melanjutkan seminar pada malam hari ini, saya minta Anda bagi feedback untuk saya, apakah suara saya dan apakah audio video saya terlihat jelas dari tempat Anda. Saya ingin sapa. Selamat malam Bapak Ahmad Idi. Alhamdulillah saya dari Sydney. Wah, luar biasa malam hari ini dari Sydney join ya. Untuk sahabat saya, Tuan Bat Romias James, Johor Bahru, Malaysia. Selamat malam. Kemudian saya juga menyapa Bapak Tuan Muhammad Khairi, ya, Tuan Fadrol Masyar, Ibu Susi Anggraini dan semuanya ya, sahabat-sahabat saya dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan ada juga yang join dari Sydney pada malam hari ini ya. Saya ucapkan selamat, saya ucapkan tahniah kepada Anda semuanya. Karena pada malam hari ini Anda join dalam seminar pada malam hari ini, seminar G100 untuk Indonesia ya. Dan sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Oke, saya akan share screen dulu.
Ya, oke. Oh, sebentar. Oke, silahkan dulu Anda komen-komen di kolom komentar ya. Kolom komentar, Anda komen dulu, Anda ikuti seminar pada malam hari ini. Dari mana ya? Ya, oke. Nah, saya ingin mengenalkan diri saya dulu ya. Nama saya adalah Pit Resi Merianti. Saya adalah seorang guru yang biasa mengajar ya, tetapi saya juga menjadi seorang dealer aktif Public Gold Indonesia ya. Saya ini adalah seorang dealer dari Public Gold Indonesia di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan saya sudah bergabung menjadi customer Public Gold di tahun 2017 ya. Sebenarnya awalnya saya adalah seorang karyawan ya, saya hanyalah seorang karyawan menjadi seorang guru. Kalau di Indonesia guru playgroup ya, kalau di Malaysia ini orang cakap saya ini guru cikgu taska ya, cikgu untuk kelas taska ya. Jadi saya selama dari tahun 97 saya sampai tahun 2006 saya memang bekerja menjadi seorang guru ataupun cikgu ya. Kemudian di bulan Mei 2006 sampai dengan April 2008 saya sudah dipercaya menjadi seorang konseptor ya untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Konseptor itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mempersiapkan untuk membuat sekolah-sekolah baru di berbagai kota di Indonesia ya. Kemudian di Januari tahun 2007 saya sudah menjadi seorang pemilik usaha yaitu Ananda Ceria Business Center yang ada di Klaten di bidang bimbingan belajar hidroponik dan galeri sale ya. Dan pada tanggal 17 November 2017 adalah pertemuan saya pertama kali dengan Public Gold Indonesia ya, di mana pada saat itu saya memang tidak paham itu ya apa artinya emas ya. Dan pada saat itu saya memang mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i datang ke Indonesia untuk mengadakan seminar di kota Jogja. Dan pada saat itulah saya memberanikan diri untuk join bersama dengan Public Gold dengan satu keping emas ini ya. Tahun 2017 saya sudah memiliki ini dengan edisi batik keraton ya. Ini adalah emas pertama saya, 1 gram pertama saya dengan edisi batik keraton ya. Kemudian 3 bulan kemudian saya sudah memberanikan diri untuk menjadi seorang dealer Public Gold ya, karena saya memang paham sekali saat itu memang Tuan Sul mengatakan banyak sekali hal-hal tentang Public Gold dan saya tertarik untuk join di Public Gold menjadi seorang dealer. Dan dalam prosesnya saya menjalani, dan pada September tahun lalu saya sudah mencapai di priority dealer, dan saat ini mohon doa restunya untuk perjalanan menuju master dealer ya. Oke, saya lanjutkan ya. Topik pada malam hari ini, topik yang sangat penting saya rasakan untuk perlu Bapak, Ibu, dan sahabat milenial semua pahamnya. Karena ternyata di dalam pengalaman saya menjadi seorang dealer di Public Gold, inilah hal-hal yang belum disadari atau belum dipahami oleh seorang masyarakat ya, masyarakat kebanyakan, yaitu mengenal perbedaan emas perhiasan dan logam mulia ya. Kalau orang Malaysia nih cakap emas jongkong dengan barang kemas ya. Jadi itulah kenapa saya pada malam hari ini saya mengambil topik ini, karena ini memang penting sekali Anda perlu pahami sebelum Anda menentukan menjadi seorang penyimpan emas yang betul ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, inilah perjalanan saya ketika 3 tahun yang lalu mengenal Public Gold, ketika saya bertemu dengan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan juga ibu mentor saya Puan Najdah ya, di mana beliau berdua mempunyai sebuah harapan yang besar, mempunyai sebuah komitmen yang betul untuk
menyebarkan ilmu kebaikan tentang emas di berbagai negara. Dan Anda adalah orang yang beruntung, Anda masyarakat Indonesia adalah orang yang beruntung ketika beliau, mentor Tuan Muhammad Zulkifli ini datang sendiri ke Indonesia untuk memberikan seminar-seminar edukasi emas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saat itu datang ke Jakarta, ke Jogja, ke Klaten, Solo, ke Surabaya, dan berbagai kota di Indonesia. Inilah mengapa ilmu yang kita terima, ilmu yang saya terima, menjadikan saya inspirasi, mendapatkan inspirasi untuk menyebarkan ilmu kebaikan tentang emas kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, beliau adalah inspirasi untuk saya untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang berguna untuk Anda semua masyarakat Indonesia. Ya, oke, ini juga yang penting Anda perlu ketahui ya, ketika saya bisa berkunjung ke Penang, Malaysia untuk berjumpa dengan beliau yang terhormat founder dari Public Gold, Datuk Wira Louis Eng dan Datin Yvonne Lim ya. Beliau adalah founder yang sangat kaya raya tetapi sangat humble, sangat bersahaja, sangat rendah hati. Itulah yang saya mengagumi beliau, karena bersama dengan mindset dari founder ini yang kita gunakan sebagai mindset kita, maka kita akan menemukan banyak sekali peluang-peluang yang sangat besar untuk Anda semua para customer ataupun dealer Public Gold Indonesia untuk berkembang bersama dengan Public Gold. Dan saya juga pernah bertemu dengan Maha Guru Emas dari Public Gold. Beliau adalah Tuan Syukur Hasim dan Puan Johanina. Ya. Beliau berdua juga dengan sabar, dengan penuh semangat, penuh kerja keras, membantu siapapun yang ingin berjaya bersama dengan Public Gold. Nah, beliau-beliau inilah yang membuat saya dan suami saya untuk berusaha mendedikasikan diri kami untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi dari beliau-beliau inilah yang menjadi inspirasi saya untuk mengembangkan Public Gold di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara dengan emas, maka inilah yang akan saya bahas pada malam hari ini ya. Konten saya pada malam hari ini adalah mengenal bentuk dan pengguna emas. Kemudian yang kedua adalah mengenal kadar kemurnian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana biaya atau ongkos pembuatan. Yang keempat, penjualan kembali atau kita biasa menyebutnya buyback. Dan yang kelima adalah mana pilihan yang terbaik untuk Anda ya. Jadi untuk Anda tolong bisa share informasi ini, bisa share seminar ini untuk sahabat semua, keluarga Anda yang ingin mengetahui tentang apa bedanya perhiasan dengan logam mulia ya. Jadi biasanya masyarakat yang saya temui di masyarakat Indonesia ini, orang kalau mendengar kata emas, mereka hanya paham adalah perhiasan, ya. Mereka hanya paham pada perhiasan, di mana mereka datang pergi ke toko, membeli, dipakai, nanti pada suatu hari mungkin dijual dan sebagainya, ya. Tetapi di Public Gold ini ingin memberikan banyak informasi yang penting untuk Anda. Anda juga harus mengenal emas lebih dalam, ya, karena ada banyak sekali hal terjadi dengan banyak orang mengatakan menyimpan emas ini rugi, membeli emas ini rugi dan sebagainya. Anda harus pahami dulu ilmunya, ya. Oke. Nah, inilah emas dan dasar kekayaan ya. Anda harus paham bahwa emas itu adalah cocok untuk simpanan jangka panjang ya. Kalau Anda hanya akan memakai uang Anda membeli emas hanya untuk 1 bulan atau 2 bulan, saya katakan Anda rugi ya. Maka Anda harus tahu ilmunya, emas itu penggunaannya untuk apa dan kapan Anda bisa menjadikan emas itu sebagai salah satu aset keuangan yang menguntungkan ya. Yang pertama adalah Anda harus menyimpan emas ini dalam jangka yang panjang, minimal 2-3 tahun. Semakin lama Anda menyimpan, Anda akan semakin untung ya. Kemudian apa yang menarik dari emas? Yang menarik dari emas adalah berlaku di seluruh dunia.
Ya, apa bedanya ketika kita memegang uang dengan memegang emas? Ya, kalau Anda datang jalan-jalan ke Brunei, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Australia, Anda membawa uang rupiah, mungkin uang Anda tidak berlaku. Ya, Anda harus menukar dengan mata uang di negara setempat. Tapi kalau Anda membawa emas, Anda pergi umroh, Anda pergi naik haji, Anda berlibur ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya. Anda cukup bawa emas dan Anda bisa jual di sana untuk mendapatkan mata uang sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat itu dan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Itulah mengapa Anda perlu simpan emas. Ya. Kemudian, yang ketiga, emas adalah magnet kekayaan. Ya. Emas adalah magnet kekayaan. Apa artinya? Artinya adalah ketika Anda menyimpan emas 1 gram, ya, Anda menyimpan emas lagi 1 gram, Anda simpan emas lagi 1 gram, Anda simpan lagi 1 gram, 1 gram, 1 gram. Nah, akhirnya emas Anda akan jadi banyak. Ya, inilah yang dikatakan sebagai magnet kekayaan. Anda menyimpan 1, lama-lama tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ya, karena apa? Anda perlu konsisten. Sekali Anda punya 1 gram, Anda pasti punya tertarik, ingin punya 2, ingin punya 3, ingin punya 4, dan sebagainya. Itulah kenapa yang banyak dialami oleh para customer dari Public Good, bahwa emas dikatakan sebagai magnet kekayaan. Dan yang asiknya lagi, emas itu mudah dicairkan. Contohnya apa? Ya, ketika Anda ingin dalam keadaan darurat keuangan, Anda bisa bawa untuk digadaikan, Anda bisa jual dalam waktu 5-10 menit, Anda akan mendapatkan dana segar. Ya, tidak perlu repot-repot ya. Berbeda dengan aset keuangan yang lain, contohnya Anda punya rumah, Anda punya tanah, untuk mendapatkan uang segar atau uang cash dalam waktu cepat itu tidaklah mudah ya. Jadi setiap aset keuangan itu atau alat keuangan itu memang memiliki plus minusnya masing-masing, tetapi apa yang menjadi kelebihan dari emas adalah mudah dicairkan ya. Dan yang ketiga adalah sebagai penjaga kekayaan Anda ya. Inilah hal yang penting perlu Anda pahami ketika awal Anda ingin mengenal apa itu emas ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang emas perhiasan ya. Mungkin nih ibu-ibu ya, puan-puan ini suka sekali dengan emas ya. Tetapi senangnya dulu mungkin pengalaman pertamanya senangnya pada perhiasan. Karena apa? Ketika seorang perempuan nih menggunakan kalung, gelang, kemudian cincin, anting, dan sebagainya, akan merasa bahwa penampilannya menjadi lebih cantik. Penampilannya akan menjadi lebih menarik ya. Jadi mereka lebih suka, ibu-ibu ini lebih suka membeli emas perhiasan. Kemudian desainnya itu juga mengikuti perkembangan zaman. Anda mungkin masih ingat ya, perhiasan ibu-ibu Anda atau perhiasan nenek-nenek Anda itu besar-besar begitu ya. Mungkin dengan batu-batu yang sangat besar. Saya masih ingat, perhiasan ibu saya itu banyak sekali batu-batu permata yang besar-besar begitu ya. Dan mungkin kalau dipakai untuk saat ini kita malu ya. Wow, kenapa kalungnya besar sekali, antingnya besar sekali ya. Jadi desainnya memang akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Dan kadang juga dilengkapi dengan batu-batu permata yang indah, yang cantik begitu ya. Dan ada standarisasi, setiap toko itu beragam ya. Ada yang toko A ini memiliki setiap standarisasi ya, contohnya untuk kadarnya, kemudian untuk desainnya dan sebagainya. Dan biasanya emas perhiasan ini mudah mengalami kerusakan. Apakah Anda punya pengalaman menjual emas ya? Menjual emas, nanti dari pegawai tokonya atau staf tokonya mengatakan, oh maaf Ibu, ini kadarnya bukan, bentuknya ada yang rusak ini, patah, mungkin agak miring atau mungkin berkurang dan sebagainya. Jadi inilah Anda perlu paham ketika Anda mulai belajar menyimpan emas perhiasan, karena inilah hal-hal yang Anda perlu pahami ya. Kemudian
Apa bedanya dengan bentuk dan pengguna sebagai logam mulia ya? Biasanya logam mulia ini desainnya menarik ya, desainnya menarik tapi dengan bentuk yang standar. Entah itu hanya persegi panjang ataupun bulat ya, seperti di public gold nih. Public gold ada emas 10 gram, ada 50 gram, 100 gram, dan ada juga dinar ya. Kalau untuk emas batangan atau emas logam mulia dalam bentuk persegi panjang ya atau kotak itu ya, bentuknya seperti ini ya. Anda bisa lihat. Ini adalah yang 10 gram ya. Jadi modelnya seperti ini ya, logam mulia seperti ini ya. Nah, kemudian biasa kalau perempuan atau laki-laki ataupun pria dan wanita boleh ya. Biasanya mereka simpan dalam bentuk logam mulia ya. Karena kalau laki-laki membeli perhiasan cukup untuk pasangannya saja ya. Kemudian untuk logam mulia ini memang cocok untuk investasi, untuk simpanan Anda, persiapan Anda di masa depan. Dan biasanya ada standarisasi produknya ya. Mungkin kalau logam mulia itu 24 karat ya, 999,9. Kemudian juga memiliki sertifikat, kemudian dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki kredibilitas terbaik dan sebagainya. Kemudian juga sebagai simpanan yang terbaik ya. Kalau memang saya sarankan Anda boleh beli perhiasan, Anda pun boleh beli emas logam mulia, tetapi gunakan sesuai dengan kecocokannya ya. Kalau memang perhiasan cocok hanya untuk digunakan dalam keadaan Anda bisa dalam berhari raya, kemudian ada pergi resepsi dan sebagainya ya. Tapi untuk simpanan jangka panjang memang saya sarankan Anda memilih logam mulia karena memang ini adalah simpanan yang terbaik. Mengapa dijadikan simpanan yang terbaik? Saya akan bahas nanti ya. Nah, ini yang penting perlu saya sampaikan kepada Anda semua tentang kadar kemurnian emas perhiasan. Banyak orang yang membeli perhiasan tanpa memperhatikan kadarnya. Ya, yang pertama adalah membutuhkan campuran logam lainnya seperti perak dan tembaga. Ya, jadi biasanya kenapa ada campurannya? Inilah mengapa emas ini tidak dikatakan sebagai logam mulia. Ya, kalau logam mulia itu 999,9 atau 24 karat ya. Tetapi kalau perhiasan itu memang biasanya kadarnya tidak 24 karat. Kebiasaannya adalah 22 karat, 20 karat, 18 karat, 14 karat gitu ya. Jadi itu yang penting Anda pahami. Jadi jangan sampai Anda salah membeli harga emas 14 karat dengan harga 22 karat ya, Anda rugi ya. Anda perlu pahami itu ya. Jadi Anda harus tahu bahwa kenapa emas perhiasan itu kadarnya tidak 24 karat, karena sebenarnya emas logam mulia yang murni itu lembek ya. Jadi mudah patah ya, mudah rusak ataupun mudah patah begitu ya. Makanya harus dicampur dengan logam lainnya seperti perak atau tembaga ya. Makanya kadarnya jadi sedikit menurun ya, dengan 22 karat, 20 karat, 18 karat dan 14 karat ataupun yang lainnya. Jadi ketika Anda membeli perhiasan, Anda harus lihat berapakah kadarnya. Ya, apakah dia 14 karat ataukah 18 atau 20 atau 22 ya. Karena apa? Semakin rendah karatnya, campurannya lebih banyak. Ya, campurannya lebih banyak, secara otomatis harganya jadi lebih murah. Ya, jadi dipahami ketika Anda membeli emas perhiasan. Ini Anda penting sekali. Dan biasanya Anda akan lihat ketika membeli tercatat dalam nota pembelian ya. Ketika saya membeli cincin atau membeli gelang kalung biasanya ada berapa persen ya, 45% sampai 60% seperti itu. Jadi itu adalah kadarnya ataupun dia karatnya itu ada di situ ya. Biasanya kalau orang zaman dulu ini orang mengatakan emas muda, emas tua begitu ya. Jadi inilah karatnya ya, 22 karat itu mungkin emas tua ya, emas tua. Kalau yang 14 karat ini emas muda gitu ya. Jadi Anda akan melihat nanti ketika Anda membeli perhiasan maka tercatat dalam nota pembelian ya.
Jadi mengapa ketika Anda menjual balik, Anda menjual kembali emas perhiasan, biasanya akan ditanya, ada suratnya tidak? Ya, ada suratnya tidak? Biasanya begitu. Karena kalau tanpa surat, biasanya kesulitan Anda untuk menjual ataupun harganya akan dinilai lebih rendah. Ya, dan inilah kadar untuk kemurnian logam mulia. Ya, kadar emas logam mulia ini tidak membutuhkan campuran logam lainnya sehingga lunak dan mudah dibentuk ya. Mengapa emas logam mulia ini mudah dibentuk ya? Nah, seperti ini ya, di public gold ini 10 gramnya seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Ini bisa dibentuk ya, biasanya bentuknya hanya dalam bentuk kepingan saja, bentuknya segi 4 ataupun bulat gitu ya. Kemudian memiliki kandungan kemurnian emas dengan bukti atau tanda 24 karat. Nanti kalau Anda sudah memiliki emas logam mulia nih ya, ini ada tulisannya 24 karat 9999 ya, biasanya ada seberat 10 gram. Kemudian 999 ada tulisannya fine gold, dan yang terpenting adalah memiliki sertifikat ya, ada sertifikatnya ya. Ini perlu Anda ketahui juga ketika Anda membeli logam mulia. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang atau saya di WhatsApp oleh seseorang ingin menjual emas ya dari produk lain. Dia mengatakan, "Ibu Resi, saya ingin menjual emas." Saya tanya, ada sertifikatnya tidak? Tidak. Ternyata beliau pun juga tidak tahu apakah emas ini betul-betul emas karena dia sendiri tidak memiliki sertifikatnya. Ya. Dan saya mengatakan, maaf, saya tidak bisa membeli emas Anda karena memang saya sudah percaya dan fokus kepada public gold. Kalau Anda bisa menjual ini dan akan bergabung dengan public gold, saya akan membantu. Jadi pemahaman ini juga perlu Anda pahami, perlu Anda ketahui bahwa emas logam mulia itu kadarnya adalah 24 karat, 999,9 ya, mendekati sempurna. Ya, karena memang tidak ada campurannya dan fine gold serta bersertifikat yang tercetak resmi ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang ditawarin logam mulia tanpa sertifikat. Saya rasa lebih baik tidak perlu membuat pembelian seperti itu. Cari perusahaan yang memang mempunyai integritas dan kredibilitas terbaik ya. Oke, kemudian kita belajar tentang bagaimana biaya atau upah kerjanya ya. Kalau emas perhiasan, ini konsumen dikenakan jasa pembuatan ataupun biaya cetaknya ataupun biaya pembuatannya begitu ya. Ongkos pembuatannya itu sekitar 10-20%. Ya. Misalnya contoh nih, ketika saya membuat cincin perkawinan nih dengan suami saya ya, itu saya harus membayar lebih karena ini harus bertuliskan nama Resi dan Bahtiar ya. Jadi ada tulisan namanya. Ini saya dikenakan biaya tambahan lagi ya. Jadi sekitar 10-20% ya. Jadi jasa untuk pembuatannya, desainnya itu dikenakan biaya sekitar 10-20%. Sedangkan untuk logam mulia, konsumen hanya membayar biaya cetaknya ya. Semua logam mulia, pembelian logam mulia semua menggunakan biaya cetak ya. Dan ini saya akan sampaikan untuk biaya cetak di public gold ya. Tabel ini bisa Anda ketahui. Tabel ini bisa Anda ketahui ketika Anda masuk di dalam website dari public gold, www.publicgold.co.id ya. Tabel ini selalu tercetak. Jadi ketika Anda ingin membeli emas 1 gram di public gold, maka otomatis Anda dikenakan biaya cetak 30.000. Untuk 10 gram Anda dikenakan biaya cetak 45.000. Untuk 50 gram Anda dikenakan 120.000. Untuk 100 gram Anda dikenakan 210.000 ya. Kemudian untuk dinar, 1 dinar Anda dikenakan 30.000 dan 5 dinar Anda dikenakan 60.000. Dan ini harga ini sangat transparan. Anda bisa lihat harga di website resmi di public gold, www.publicgold.co.id ya. Jadi ada beberapa tempat penjualan emas yang harganya itu dijadikan satu ya dengan biaya cetak. Jadi harga dasar plus biaya cetak maka total 1 juta contohnya begitu. Tetapi di public gold Anda akan melihat tabel harga ini, ada harga dasar kemudian ada nanti plus biaya cetaknya ya.
Nah, ini ya. Kemudian untuk buyback atau penjualan kembali, Anda juga perlu berhati-hati di sini ya. Anda perlu berhati-hati di sini. Emas perhiasan itu biasanya harga ketika Anda ingin menjual kembali, maka akan ada harga yang menjadi kebijakan toko emas masing-masing. Ya. Karena biasanya penjualan buyback atau penjualan emas kembali itu di 25 sampai 40%. Ya, jadi Anda harus pahami, meskipun harga emas akan cenderung naik, tetapi ketika Anda menjual kembali emas Anda dalam bentuk perhiasan, maka Anda akan mendapatkan harga potongan sebesar 25 sampai 40% atau spreadnya ya, susut nilainya sekitar 25 sampai 40% ya. Dan ketika Anda menyimpan logam mulia, maka akan mengikuti harga internasional. Jadi spreadnya sekitar 6 sampai 9% saja. Anda nanti bisa lihat di tabel harga di public good. Selisih antara jual dan beli itu sangatlah kecil ya, 6 sampai 9% ya. Jadi Anda perlu paham mengapa Anda perlu menyimpan logam mulia, dan Anda juga kalau Anda suka dengan perhiasan, Anda harus pahami ini. Jadi supaya Anda tidak merasa bahwa membeli emas itu rugi. Memang potongannya besar, karena memang itu kebijakan dari toko emas. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menjual emas perhiasan ibu saya ya untuk membiayai pendidikan anak saya. Itu memang ada susutnya. Jadi dulu beratnya 10 tiba-tiba menjadi 9,8 gitu ya. Jadi saya juga ternyata bisa berkurang ya, 10 jadi 9,8. Kemudian harganya pun jadi menurun karena ini karena modelnya sudah kuno ya. Karena zaman dulu modelnya tidak asik ya. Jadi memang modelnya model emak-emak zaman nenek-nenek kita dulu. Jadi ini karena modelnya sudah kuno, jadi ini ada potongan lagi. Kemudian ini ada yang rusak ini ya. Jadi mungkin karena ada banyak batu-batunya gitu, batu-batu permatanya gitu ya, hiasan dekorasinya atau aksesorisnya, tambah turun lagi sampai akhirnya harganya pun hanya senilai lebih rendah lagi seperti yang harga emas yang berlaku ya. Itulah mengapa Anda perlu paham itu. Dan inilah pilihan emas yang terbaik ya. Ketika Anda memilih logam mulia, maka gunakanlah itu sebagai sarana investasi dan penyimpan kekayaan terbaik Anda. Ya, ketika Anda memilih emas perhiasan, maka tujuannya adalah untuk mempercantik penampilan dan status sosial Anda. Ya, jadi ini merupakan catatan penting ya. Nah, inilah saya ingin berbagi tips beli emas, logam mulia, dan perhiasan yang bernilai tinggi. Ya, yang pertama adalah beli harga murah ya biayanya. Yang murah biayanya dan dengan upah yang rendah ya. Usahakan kalau mau beli emas, perhiasan ataupun logam mulia yang memang murah biayanya, jangan ada harga yang biaya ongkos cetaknya yang tinggi, biaya ongkos bikinnya yang besar, upah untuk cetaknya atau desainnya besar dan sebagainya, jangan ya. Jadi pilih yang harganya murah biaya dengan upah yang rendah. Kemudian beli emas yang berkadar 999,9 atau 916 saja ya, itu saya sarankan ya. Kalau Anda membeli yang hanya 14 karat tadi ya mungkin jadi suatu hari nanti harga jual baliknya nggak terlalu besar ya. Jadi Anda pilihlah yang terbaik. Kalau Anda ingin membeli emas logam mulia 9999 ataupun kalau Anda ingin membeli perhiasan belilah yang berkadar 916 ya. Itu adalah catatan penting untuk Anda ya, supaya Anda paham. Dan pilih emas perhiasan yang padat dan tebal ya, jangan terlalu banyak berongga-rongga ya, jangan terlalu banyak batu-batu yang mempercantik seperti itu ya. Cari yang memang padat dan tebal begitu ya, dari batu permata dan berongga, karena itu nantinya akan mempengaruhi harga jual Anda. Dan jangan membeli perhiasan yang sedang viral nih ibu-ibu nih, godaannya ya. Kalau sedang viral nih harganya mahal juga dibeli ya. Itu saya sekian tahun yang lalu sebelum saya kenal Pak Biko nih, saya paling suka dengan
tren terbaru ya, tren terbaru yang baru viral begitu ya, karena saya suka ikut-ikutan orang lain dulu. Nah, ketika saya sudah kenal dengan Public Good, mindset saya sudah berubah lebih baik. Saya nggak pernah membeli sesuatu hal yang memang itu tidak penting ataupun yang hanya viral sesaat saja, tapi setelah itu harganya mungkin tidak berharga lagi ya, mungkin karena harganya dulu berapa juta gitu, saya ikut-ikutan beli. Tapi setelah mau dijual ternyata nggak laku, dijual dimanapun ya. Untuk Anda ibu-ibu ya, semua ibu-ibu yang cantik ini, untuk wanita-wanita muda ini ya, jangan pernah membeli perhiasan dengan hal-hal yang viral-viral seperti itu ya, karena Anda nanti akan rugi ya. Oke, nah inilah ketika Anda memilih logam mulia Public Gold ya. Saya sarankan memang kenapa Anda memilih Public Gold, karena memang desainnya unik ya. Tadi saya lihatkan tadi ya, sekali lagi saya lihatkan. Desain 1 gramnya juga cantik-cantik ya. Kemudian untuk desain batiknya ini juga luar biasa ya. Kemudian produk menarik dan bervariasi ya. Harganya cukup transparan, Anda bisa lihat di website ya, di website Public Good, harganya ada di sana. Jadi tidak mungkin nih saya jual harga yang melebihi dari harga website ya. Jadi kalau Anda ingin membeli emas, Anda lihat saja di website Public Good, Anda tinggal transfer ke rekening resmi Public Good, Anda bukti transfer Anda kirimkan pada staf Public Good dan emas akan dikirim ke rumah Anda ya. Dan ini bersertifikat berstandar internasional ya. Jadi emas Public Gold ini bisa dijual di mana saja. Ketika Anda naik haji, umroh, ziarah, berlibur bersama keluarga ke luar negeri dan sebagainya, bawalah emas. Kalau Anda suatu saat tiba-tiba butuh dana untuk dijual di negara manapun berlaku ya. Dan yang menyenangkan adalah spread buyback-nya hanya 6-9% saja ya. Oke, nah inilah yang perlu saya sampaikan ya. Waktu tinggal 5 menit lagi. Oke, terima kasih Kak Rauda ya. Jadi ketika Anda masuk www.publicgold.co.id Anda akan menemui update harga terbaru. Ini yang saya lihat kemarin ya, harga di gap 300.000 Anda akan mendapatkan 0,3329 gram. Ketika Anda membeli 1 gram maka Anda membayar 901.300 rupiah. Dan itu ada lagi emas 1 dinar dan 10 gram, Anda bisa lihat itu ada PG sell dan ada PG buy ya. PG sell itu ketika Anda membeli dari Public Gold ya, harganya 10 gramnya 8.988.000. Nah, ketika Anda menjual kembali maka harganya adalah 8.179.000 rupiah ya. Jadi banyak orang bertanya, nah kenapa ini harganya turun ya? Makanya saya katakan kalau Anda membeli hari ini, Anda menjual hari ini, maka Anda akan rugi. Emas memang cocok untuk simpanan masa depan ya. Kalau Anda menjualnya 5 tahun lagi, saya rasa PG buy-nya sudah sekian puluh juta, yang mungkin lebih dari 10 juta ya. Seperti pengalaman saya dulu 10 gram masih di 10 gram seperti ini masih di 6.800.000. Hari ini kalau saya jual sudah 8.100.000. Sudah saya sudah untung ya. Oke, jadi pemahaman seperti itu ya, Anda bisa melihat harganya. Nah, inilah harga dari GAP atau Gold Accumulation Program. Untuk Anda yang memang masih belum mempunyai penghasilan yang besar, Anda anak mahasiswa pelajar dan fresh graduate nih, belajarlah menabung emas dari 300.000 tadi ya, tabungan emas digital milik Public Gold namanya GAP, Gold Accumulation Program. Anda kumpul sedikit lama-lama akan menjadi besar, banyak ya. Nanti kalau sudah sampai 10 gram atau 20 gram atau 30 gram, 50 gram, Anda bisa cetak dalam bentuk emas kepingan seperti ini ya. Oke, apa ciri-cirinya dan kelebihan dari GAP, Gold Accumulation Program ya. Yang pertama adalah Anda hanya cukup 300.000 saja, Anda sudah mendapatkan 0,3 sekian gram ya dalam saldo tabungan emas digital Anda ya. Kemudian langsung dikonversikan ke berat emas hingga 4 titik desimal. Contohnya 0,0001 gram. Jadi ketika Anda membayar 300.000 mungkin tadi 0,3 sekian gram gitu ya. Jadi langsung dikonversikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu. Nah, didukung oleh 100% oleh emas fisik. Kapanpun Anda ingin cairkan tabungan emas Anda dalam bentuk fisik, langsung akan diproses oleh staf Public Gold Indonesia ya.
contohnya Anda simpan nih 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram sampai 1 tahun, Anda mendapatkan 12 gram ya. Lalu Anda ingin mencetak dalam bentuk 10 gram, langsung sampaikan kepada staf Public Good, maka emas akan dicetak ditambah biaya ongkos cetak tadi ya, biaya cetak ya atau gold premium untuk 10 gram 45.000. Anda tinggal memproses dan emas akan dikirim sampai depan rumah Anda ya. Kemudian tidak ada iuran, tidak ada administrasi simpanan ya, tidak ada biaya pajak dan sebagainya. Ketika Anda menyimpan 1 gram, Anda diamkan saja selama 10 tahun pun ya tetap 1 gram ya. Tetapi kalau Anda jual harganya jadi naik mengikuti harga emas 10 tahun kemudian. Itu asiknya ya. Kemudian saldo simpanan di dalam akun Gap minimal memang hanya 1 gram saja. Ketika Anda simpan selama 1 tahun tadi 12 gram, Anda bisa cetak di 10 gram. Ya, 2 gram bisa Anda simpan. Sampai minimal 1 gram saja Anda boleh tinggalkan dalam akun Gap. Ya. Kemudian diaudit oleh juru audit profesional dan independen, serta online 24 jam, 365 hari setahun. Ya. Asiknya kenapa? Jam 10 malam atau jam 9 malam nih, Anda punya uang banyak, Anda pengen beli emas, tinggal buka website, Anda transfer ke rekening resmi Public Good, lalu Anda bukti transfernya Anda kirim pada staf Public Good, dan Anda sudah bisa memiliki emas dengan cara mudah. Ya, jadi online 24 jam sehari dan 365 hari per tahun ya, setahun. Kemudian dapat withdraw maupun buyback di seluruh cabang Public Good di seluruh Malaysia dan Indonesia. Itulah yang menarik kenapa saya simpan emas di Gap. Karena apa? Saya menyimpan emas, saya menabung emas di Public Good Indonesia. Saya menyimpan emas di Public Good Indonesia. Suatu hari saya pernah datang ke Malaysia, datang ke Public Good Ampang, ya, Ampang di Kuala Lumpur. Saya cetak emas di sana. Produk-produk emas di Public Good di Malaysia. Itu bisa saya lakukan dengan mudah. Ketika saya berkunjung ke Penang, ke kantor pusat dari Public Good, saya cetak juga emas saya di Malaysia. Jadi dimanapun branch, Anda ini yang tinggal di Jogja, tinggal di Jakarta, tinggal di Singapura, tinggal di Malaysia. Ketika Anda bekerja di Malaysia saat ini ya, Anda masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia, suatu hari Anda pulang ke Indonesia, Anda ingin cetak emasnya di Public Good Indonesia dengan mudah, staf Public Good akan membantu. Itulah asiknya kenapa Anda perlu menyimpan emas ini dalam Gap. Nah, ada juga proses mudah dalam Public Good, AC Payment Purchase. Jadi, Anda bisa memiliki emas 1 dinar, 10 gram, 50 gram, sampai 1 kilo. Public Good akan membantu Anda dengan pembayaran lebih mudah 4 kali ataupun 10 kali. Ya. Dan yang menjadi catatan penting adalah tanpa bunga, tanpa margin. Ya, kalau pengalaman saya nih, pernah nih saya membeli emas di tempat lain, ketika harga emas 6 juta, saya harus membayar jadi 7 juta atau 8 juta dalam waktu 1 tahun. Ya, sedangkan di Public Good, harganya 6 juta, saya tinggal bagi 10, maka saya tiap bulan hanya membayar Rp600.000. Itu asiknya. Ya, jadi inilah yang program terbaru dari Public Good yang tidak dimiliki oleh tempat lain, yaitu program pembayaran mudah EPP dengan 4 kali atau 10 kali tanpa bunga. Ya. Kemudian Anda juga saatnya sekarang sudah belajar memiliki bisnis sendiri, yaitu bisnis emas bersama dengan Public Good. Ya. Karena apa? Yang pertama adalah merupakan produk simpanan yang aman. Ya. Kemudian bisa dijalankan secara online. Ya. Setiap hari saya ada di rumah, saya nggak pernah pergi kemana-mana. Saya membina bisnis dari rumah saya. Ada orang ingin membeli emas, saya tinggal transfer atau tinggal meminta dia transfer ke Public Good, kemudian saya bantu dia untuk ke staf Public Good, dan emas sudah bisa dikirim sampai ke rumah pemesan. Itu yang asik ya. Kemudian tanpa modal awal, karena Anda tadi berpikir 300.000 ya bayarnya. Iya, 300.000, tetapi Anda dikembalikan dalam bentuk emas 0,3 sekian gram. Tanpa modal kan? Nah, itulah kenapa dari dulu saya selalu semangat memberikan edukasi kepada Anda untuk join di Public Good dan tanpa resiko, serta dapat diwariskan. Ya, maaf nih, seandainya ini saya suatu hari saya sudah tidak ada di dunia ini lagi, maka akun Gap saya ataupun apa yang saya dapatkan dari Public Good bisa saya wariskan kepada anak saya. Ya, jadi saya tidak pernah khawatir ketika saya menyimpan emas di Public Good, kemudian nanti suatu hari nanti saya sudah tidak bisa menjalankan bisnis, saya tidak bisa
menjalankan, mungkin saya kurang sehat untuk menjalankan bisnis ini, saya bisa wariskan kepada anak-anak saya, ya. Dan inilah yang perlu Anda ikuti ya, kalau Anda sudah ingin membina serius bisnis public good, maka Anda harus mengikuti kelas NDO ya. Setiap Sabtu kedua setiap bulan Anda harus belajar di NDO atau New Dealer Orientation, karena ini penting untuk Anda, terlebih Anda dealer-dealer baru di public good. Anda perlu ikut ini, karena kelas ini benar-benar akan membuka mindset Anda untuk berani membina bisnis dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian Anda juga perlu ikut PG Golden Tour ya, trip ke Malaysia untuk mengenal PG lebih dalam. Saya sudah 3 kali ya. Bisa 5 menit lagi ya? Ya, bisa minta 5 menit lagi ya? Oke, jadi Anda perlu trip juga ke Malaysia ya untuk mengenal public good lebih dalam. Karena di Malaysia Anda akan ketemu dengan founder public good, Anda akan bertemu dengan public museum, bisa mengunjungi public museum, public good museum ya. Museum pertama dan satu-satunya terbesar di Asia Tenggara milik dari public good. Anda juga bisa berkunjung ke public safe, Anda bisa bertemu dengan semua karyawan atau staf public good, dan Anda bisa menikmati wisata kuliner yang enak-enak ya, sedap-sedap nih ya. Saya selalu rindu datang Malaysia karena saya rindu nasi kandar, saya rindu jeruk pali dan sebagainya ya. Itu asik sekali. Saya selalu ingat ke jalan-jalan di sana. Kemudian Anda juga perlu PJJ 100 Leadership Training. Jadi training ini diberikan untuk Anda semua yang serius dan fokus. Pada setiap Sabtu pertama setiap bulan, Anda harus paham strategi yang betul dalam membina bisnis. Anda perlu mengikuti ini setiap Sabtu pertama setiap bulan. Ya, kemudian Anda juga perlu join FB Live PG 100 Business Meeting setiap Minggu malam, dan join seminar G100 di Malaysia itu untuk Rabu malam. Dan hari ini Anda sangat beruntung karena Anda join di seminar G100 Indonesia di setiap Sabtu malam ya. Nah, inilah tools learning, buku-buku yang bermanfaat yang seharusnya Anda baca ya. Buku Rahasia Usahawan Emas dari ciptaan atau tulisan dari Mahaguru dari Public Good, Tuan Syukur Hasim, dan 2 buku yang selalu menemani saya juga, buku Uang Mas dan buku Misi Bebas Hutang dari mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan 2 buku karya Bapak Bahtiar, Langkah Mudah Berbisnis Emas dan Kaya dengan Emas. Ini adalah buku-buku yang perlu Anda baca untuk Anda para dealer-dealer baru ataupun customer yang Anda ingin membina bisnis public good secara lebih serius. Nah, ini adalah seminar-seminar dari public good yang dilaksanakan di Indonesia bersama saat mentor kita datang ke Indonesia ya. Kita doakan semoga nantinya ke depan Tuan Mentor akan datang kembali ke Indonesia bersama dengan tim yang lainnya ya. Dan Anda perlu baca juga tools learning-nya juga, FB dan blog dari mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Dan Anda yang ingin serius juga membina bisnis di public good, Anda tidak perlu susah ya. Anda bisa kembangkan karena semua poster, video, skrip, SOP, gambar-gambar emas, nota-nota atau catatan-catatan mentor dan bank posting, semua sudah dibuat, semua sudah dipersiapkan oleh tim PJJ 100 Network. Anda tinggal share saja. Ada poster yang menarik, share saja. Anda video yang menarik, share saja. Anda akan menemukan ini banyak untuk Anda bisa mengembangkan. Jadi Anda yang tinggal di Indonesia, tidak perlu khawatir. Semua sudah disiapkan oleh mereka semua, tim dari G100 untuk ini semua ya. Dan inilah moto hidup saya. Hemat adalah kunci yang pertama. Disiplin menabung emas adalah kunci yang kedua. Merubah mindset dan menambah ilmu emas adalah kunci yang ketiga. Dan menentukan pilihan menyimpan emas di public good adalah kunci yang terbaik ya. Saya Resi, dealer aktif Public Good Indonesia dengan PG 00121475, dan ini adalah media sosial saya. Anda bisa screenshot ya, Anda bisa catat, Anda bisa membaca-baca ya, Anda bisa baca-baca, Anda bisa menghubungi saya juga ya. Nah, ini adalah media sosial saya. Dan tunggu apa lagi? Saatnya Anda untuk take action. Saatnya Anda membuat keputusan untuk berjoin bersama dengan Public Good ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pantun untuk Anda semua ya. Anda adalah orang pertama kali yang mendengarkan pantun saya nanti ya. Jalan-jalan ke Pulau Penang. Jangan lupa beli jeruk Pak Ali.
Bila ada salah kata, janganlah dikenang. Sabtu depan kita jumpa kembali. Oke, terima kasih dari saya. Saya doakan semoga Anda semuanya selalu sehat, semangat, dan selalu hadir dalam seminar Jandret Indonesia di setiap Sabtu malam selama bulan Ramadan jam 8 malam ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan untuk sahabat, saudara, dan Anda semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga di bulan Ramadan ini Anda bisa menjalankan puasa dengan lancar dan mendapatkan berkah hingga hari kemenangan tiba. Oke, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk tim technical, untuk yang memberikan testimoni, untuk MC dan semuanya yang hari ini bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC Kak Rauda. Terima kasih Kak Rauda. Oke, Bu Resi, wah mantul. Ada pantun segala macam ya. Baiklah, itulah tadi perkongsian dari speaker hebat kita. Di sini saya bisa simpulkan beberapa poin pentingnya itu tips beli emas logam mulia dan perhiasan yang bernilai tinggi. Yang pertama yaitu beli harga murah biaya dengan upah rendah. Yang kedua, beli emas 99 atau 916 saja. Yang ketiga, pilih perhiasan emas yang padat dan tebal. Yang keempat, hindari batu permata dan berongga. Yang kelima, jangan membeli perhiasan yang sedang viral. Oke, ibu-ibu, pilihan di tangan Anda. Oke, baiklah. Mari kita jemput testimoni kita, yaitu beliau adalah seorang domestic helper kepada Ibu Solekah binti Ismail, binti Kamis, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada MC ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Resi dan selamat malam semuanya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Soleka binti Kamis. Saya berasal dari Indonesia, Sumatera, Lampung Tengah. Saat ini saya tinggal di Malaysia. Saya menetap di Selangor, Petaling Jaya Selangor lah tepatnya ya. Oke. Kenapa saya sekarang boleh jatuh cinta kepada public gold? Karena saya mula-mulanya memang sangat suka membeli barang kemas dan menyimpan emas, karena emas itu buat saya ialah simpanan yang sangat tepat untuk saya dan banyak manfaatnya untuk saya. Bisa disebut juga untuk simpanan jangka panjang untuk saya. Bila waktu saya memerlukan biaya yang kita tidak tahu keperluannya untuk keperluan kita ya, kita bisa menggadaikan atau kita bisa menjualnya. Emas buat saya ialah bisa kita gunakan bila masa-masa saja ya, bila masa saja kita menggunakannya. Maka dari itu saya menyimpan emas untuk keperluan saya bila masa saya terdesak. Ibu Solehah mulai simpan emas itu sejak kapan? Apakah dari dulu apa baru-baru saja? Oh, tak, saya tidak baru-baru saja. Saya menyimpan emas ini memang dari saya bujang sebelum saya kawin. Setelah saya
Tapi memang saya suka sangat menyimpannya karena bila-bila masa saya memerlukan emas itu saya bisa menggadai dan tidak perlu meminjam uang kepada kawan atau saudara. Hebat banget ya Bu. Jadinya kita nggak perlu ngutang duit ya Bu kalau ada keperluan seperti itu. Tinggal digadaikan aja emasnya. Iya, betul ya. Terus Ibu mengenal public goal ini sejak kapan? Kapan Ibu pertama kali mengenal public goal? Saya mengenal public goal ini tahun lepas, kiranya kalau tak silap saya bulan November, saya diperkenalkan oleh Ibu Irnawati. Kemudian saya bertanya dengan dia bagaimana caranya saya bisa join dengan public goal. Dan dia menerangkan dan dia mengajar saya bagaimana cara menyimpannya dan dia menolong saya untuk membukakan akun Grab di Malaysia sini. Saya pun terima kasih banyak dengan Ibu Irnawati telah membantu saya dan menolong saya memperkenalkan kepada Grab sehingga saya bisa menyimpan sedikit demi sedikit dan akhirnya dalam berapa bulan saya join dengan public goal. Saya bisa membeli satu dinar emas 99 dari public goal dan saya sudah memilikinya sekarang. Saya belum lama join dengan public goal. Oke, Ibu, hebat sekali ya. Semoga Ibu bisa sukses menyimpan sampai 1 kilo untuk satu family ya, Ibu ya. Terima kasih Bu Soleha. Terima kasih atas testimoninya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Selanjutnya kita mulai kepada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita jemput staf public goal. Dia akan menyampaikan fire sales dan lucky draw kepada Mbak Tresna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat malam. Kak Raudah, terima kasih ya buat waktunya. Wah, sudah luar biasa tadi. Ada Bu Resi juga ya yang tadi sudah memberikan materi, juga ada testimoni dari Ibu. Tadi testimoninya dari Ibu saya. Tadi Ibu siapa? Maaf Ibu. Ibu Soleha. Ibu Soleha ya. Oke, Ya. Ibu Soleha yang kita sudah lihat ya pengalamannya. Oke, kita langsung saja ke fire sales hari ini akan dibantu oleh Mas Bagas ya untuk screen-nya. Terima kasih Mas Bagas. Ya, ini seperti biasa kita akan harga fire sales ini berlaku sampai di 19 April ya, hari Senin pukul 8 pagi. Oke, mulai dari 1 dinar 3.885.000. 10 gram juga itu ada di 9.060.000. 50 gram ada di 44.879.000. 100 gram ada di 89.313.000. Nah, harga ini berlaku sampai hari Senin saja. Yang pasti bisa dibayar sampai 10 kali ya. Bisa full payment, bisa 10 kali EPP juga. Oke, next Mas Bagas. Nah, oke, ini masih berlaku ya promo untuk dealer atau customer benefit public gold yang biasanya beli atau bisa menjadi classic customer atau normal dealer di public gold itu minimal 100 gram. Sekarang hanya 20 gram saja, masih ada waktu. Jangan pikir lama lagi, kalau harganya sudah cocok bisa dibungkus. Oke, untuk yang premium customer ya itu yang awalnya 200 gram bisa 40 gram saja. Nah, kabar bahagianya juga ini bisa dilakukan EPP ya, atau dibayar sampai 10 kali. Jadi cukup bayar satu saja. PG Lover semua sudah bisa menjadi dealer public gold atau customer benefit ya. Customer benefit itu apa sih? Jadi selain PG Lovers membeli emas, PG Lovers juga akan mendapatkan cashback emas lagi ya. Baik untuk pembelian sendiri atau pribadi, pembelian customer under PG Lover semua. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh WhatsApp ke saya atau juga boleh ke dealer atau introducer PG Lover semua
ya. Atau kalau menghubungi saya jangan lupa untuk info nanti introducernya siapa ya. Oke. Lanjut kita lihat siapa yang akan mendapatkan lucky draw hari ini ya. 30.000 masih seperti biasa minimal 1 dinar. Selamat ya saya ucapkan. Yang pasti ini tidak berlaku untuk harga fire sales ya. Jadi misalnya PJ Lover semua mau pakai vouchernya untuk pembelian setelah fire sales ini bisa ya, minimal 1 dinar untuk 30.000. Terus kemudian ini kita lihat lagi ya, ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang beruntung. Ikuti terus minggu depan pasti masih ada lucky draw-nya. Yang belum beruntung hari ini bisa ikut di minggu depan lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat siapa yang dapat lucky draw 50.000 minimal 10 gram. 1 ada Bapak Denny, 2 Sandi Subhan. Luar biasa ya, selamat saya ucapkan. Semoga bermanfaat vouchernya dan bisa digunakan. Amin. Seperti tujuan kita semua ya, bisa memiliki 1 kilo emas setiap keluarga, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Semoga rezeki kita lancar terus, disehatkan juga. Sedang pandemi seperti ini, jangan lupa untuk PJ Lover semua yang sedang berpuasa tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa ya. Semoga diberikan kelancaran untuk ibadah puasanya. Untuk yang lainnya juga semoga terus diberikan kesehatan selalu ya. Oke. Oke, terima kasih PJ Lover semua. Saya kembalikan lagi ke Ibu atau Kak Rauda. Oke, Mbak Tresna, ini ada satu pertanyaan buat Mbak Tresna, mungkin bisa dijawab. Oke, boleh dibantu ulang bacakan Kak Rauda pertanyaannya? Oke, baik. Ya. Pertanyaan dari Bapak Rengganis Wijanarko, ya. Izin bertanya, saya lihat tadi Ibu memperlihatkan beberapa emas yang dikemas dalam kartu. Bagaimana bila kartu tersebut rusak atau emasnya terlepas dari kemasannya? Apakah mempengaruhi harga? Karena nilai emas terletak pada emas itu sendiri, bukan? Lalu bagaimana dengan stok di perusahaan ini? Semakin banyak pilihan ukuran dan kemasan, maka semakin baik. Silakan. Oke, terima kasih Kak Rauda untuk mengulang pertanyaannya ya. Jadi PJ Lover semua, sebenarnya untuk emas public gold Indonesia sendiri sebenarnya lebih terpisah ya antara emas dan sertifikatnya. Nah, untuk itu, jadi misalnya PJ Lover semua hilang sertifikatnya atau misalnya tercecer, itu tidak apa-apa. Yang terpenting bentuk emasnya masih sama ya, seperti dinar itu kan bentuknya menyerupai koin atau lingkaran. Nah, tidak berubah menjadi kotak, itu tidak apa-apa karena kita masih melihatnya dari 24 karat tersebut. Jadi selama emasnya masih utuh, masih baik-baik saja, itu tidak apa-apa ya, PJ Lovers. Nah, untuk yang sertifikat sendiri, sementara ini public gold memang ada yang 1 gram, namun memang masih terbatas ya, untuk sementara ini kosong di Indonesia, karena sementara ini produk 1 gram ini dikirim langsung dari Malaysia. Nah, nanti insya Allah di tahun ini akan ada rencana pembukaan pabrik. Kami mohon doa untuk PJ Lover semua, Bapak, Ibu, kakak-kakak, ya mudah-mudahan setelah ada pembukaan pabrik ini, kita bisa lebih banyak dalam penyediaan ukuran serta model atau variasi produk ya, sehingga bisa tercover atau terhimpun semuanya seperti yang suka Disney, bisa terwujudkan juga ya punya koleksi emas public gold yang Disney atau jenis lainnya. Nah, saya sekali lagi mohon doanya untuk PJ Lover semua. Semoga pembukaan pabrik ini dilancarkan terus sampai bisa launching dan mencetak banyak produk. Yang pasti selama emasnya baik-baik saja itu tidak apa-apa ya. Nah, untuk yang sertifikat sendiri jangan dipisahkan sebisa mungkin ya, karena memang kan emasnya menempel terhadap sertifikatnya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dilepaskan, jadi lebih baik utuh seperti biasanya, tapi kalau misalnya karena accident atau apa,
tidak apa-apa. Nah, sementara ini seperti itu ya, karena kan memang case atau kasusnya di Public Gold Indonesia sendiri, emasnya itu, sertifikatnya terpisah ya, atau tidak sertifikat kecuali yang 1 gram itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau belum terjawab, jangan sungkan untuk menghubungi lewat WhatsApp, seperti itu ya. Bisa kita terbuka di nomornya Public Gold, itu ada 3, di Instagram kita juga ada, bisa diklik link tree-nya seperti itu. Yang belum follow, silakan follow ya, @publicgoldindonesia. Oke, terima kasih Kak Rauda. Oke, terima kasih Mbak Tresna. Mohon maaf ya tadi saya salah ucap. Yang tadi itu bukan Bapak siapa, tapi Ibu ya. Minta maaf ya. Oke, baiklah. Selamat kepada semua pemenang Lucky Draw dan buku free dari Pak Bahtiar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada speaker kita, Ibu Fitri Simrianti, dan testimoni kita juga, dan semua yang hadir dan join FB Live Seminar Jahandri pada malam hari ini. Saya akan membalas pantun daripada Ibu Resi ya. Yang petak itu golbar, yang bulat itu dinar. Kalau memandang hati berdebar, kalau melihat mata bersinar. Kita akan jumpa seminar FB Live kita minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang untuk semua Vigi Lovers.